AJ Lee akan kembali di SmackDown besok. Ronda Rousey selesai dengan WWE. Solo Sikoa sindir keras Roman Reigns. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. AJ Lee akan kembali di SmackDown besok. Rumor comeback AJ Lee mulai panas gara-gara Becky Lynch bikin si Empang kalah di WWE Clash in Paris. Lanjut di Raw, Becky Lynch malah nampar Pang di depan semua orang. Habis itu, Pang ngasih teasing lagi soal AJ. Pas Adam Pearce bilang SmackDown bakal digelar di Chicago, kampung halamannya Pang, fans langsung mikir, jangan-jangan AJ bakal balik di sana nih. Laporan terbaru ngelaporin kalau WWE rencananya mau bikin match di WrestlePalooza, CM Punk dan AJ Lee lawan Seth Rollins dan Becky Lynch. Katanya sumber WWE ngasih hint keras kalau AJ bakal nongol di SmackDown, entah sebagai tease atau beneran comeback. Dan kabarnya WWE pengen comeback AJ ini lebih dari sekedar one time appearance. Punk makin bikin panas suasana dengan ngepost gambar kartun setan di story Instagram. Tulisannya, "Oke, kamu yang minta." AJ Lee terakhir kali tampil di WWE tahun 2015, jadi kalau beneran comeback di WrestlePalooza, itu bakal jadi momen gede banget buat SmackDown. Menurut kalian, apakah AJ Lee fix akan kembali ke WWE? Komen di bawah. Ronda Rousey selesai dengan WWE. Pas diwawancara di podcast The Lapsed Fan, ditanya apakah karir wrestling udah lewat, dia jawab pretty much iya. Ronda cerita dia masuk WWE karena pengen wrestler bareng Four Horsewoman dan teman-temannya. Tapi katanya WWE cuma ngelambain wortel, janji palsu lah, bahkan di second run juga gitu. Akhirnya dia bilang ke mereka, aku cabut kalau nggak dikasih wrestle sama Shayna Baszler. Untungnya itu kejadian. Tapi menurut Ronda, WWE nggak pernah kasih dia kesempatan bikin sesuatu yang maksimal. Jadi dia ngerasa kayak, ngapain aku setengah-setengah, mending aku cabut, fokus ke hal lain yang bikin aku happy. Dia anggap karir WWE-nya kayak sabatikal, belajar, ambil pengalaman, terus sekarang apply ilmunya ke passion lain di luar sana. Menurut kalian, apakah WWE harus bawa balik Ronda Rousey lagi? Komen di bawah. Solo Sikoa sindir keras Roman Reigns. The Bloodline lagi masa-masa kelam nih. Solo Sikoa baru kalah lawan Sami Zayn buat US title, Jey Uso gagal ngejar World Heavyweight Championship, dan Roman Reigns kena beatdown brutal di Clash in Paris. Di Raw tanggal 26 Agustus, Roman sempat bilang ke fans, rasanya kayak masa lalu lagi, tapi kenyataannya enggak. Aku udah bukan orang yang sama, aku sendirian. Habis itu, dia kena hajar di Paris. Jey Uso telah datang nolongin, dan di saat itulah Solo Sikoa lempar sindiran. Di story Instagram, Solo upload foto debut pertamanya di Clash at the Castle tahun 2022 waktu dia bantuin Roman menang lawan Drew McIntyre. Captionnya simpel tapi tajam. Aku selalu setia dari awal. Ingat, Roman pernah ngalahin Solo di episode perdana Raw di Netflix buat buktiin diri sebagai Tribal Chief, jadi hubungan mereka udah complicated. Sekarang Solo sama Roman ada di brand yang beda, tapi WWE sering kok bikin orang nyebrang brand, kayak Jimmy Uso yang nyelamatin Jay dari Vision. Jadi fans tinggal nunggu, ini cuma sindiran iseng atau bakal jadi storyline begitu Roman balik. Menurut kalian, apakah Roman Reigns perlu minta bantuan dari Solo Sikoa? Komen di bawah. WWE bilang mereka cuma dengerin fans yang beli tiket. Di podcastnya Cody Rhodes, Bruce Prichard cerita soal nasihat terbaik yang pernah dia dapat dari Paul Boss, promotor wrestling legendaris. Intinya dengerin penonton. Bos selalu bilang, kamu tuh dengerin orang-orang yang beli tiket, bukan orang yang cuma kritik doang. Mereka yang nonton, mereka yang bayar, mereka yang bakal kasih tahu apa yang works dan apa yang enggak. Bos bahkan sering turun langsung ngobrol sama fans, nanyain mereka itu suka siapa. Siapa yang mereka nggak suka, ada nggak pegulat yang pengen mereka lihat di sini. Habis itu, bos bakal nyuruh Bruce nyari orang yang fans pengen. Jadi fans dapat apa yang mereka clamoring for. Kadang tugas promotor juga bikin fans kesel, tapi harus dengan cara yang tepat. Bikin mereka invested, bukan bikin mereka ilfeel. Richards bilang itu nasihat paling berharga. Dengerin fans, buka telinga, buka pikiran. Menurut kalian, apakah fans di internet juga pantas didengar? Komen di bawah. Tiffany Stratton ingin Sabrina Carpenter ke WWE.
Musik sama wrestling tuh emang udah lama nyambung kan. Kadang musisi nongol di ring, kadang bawain entrance song, kadang malah inspirasinya nyampe ke gear begulat. Contohnya aja Tiffany Stratton, WWE Women's Champion kita. Sering banget kasih tribut ke Sabrina Carpenter lewat ring gear-nya. Pas ditanya siapa musisi yang pengen diajak collab buat live entrance, Tiffany jawabnya langsung Sabrina Carpenter. Dia bilang gini, "Menurutku Sabrina Carpenter bakal keren banget. Dia lagi hot banget sekarang, baru aja keluarin album baru. Aku pengen dia bikin entrance musik spesial buatku, terus bawain live pertama kali pas WrestleMania. Sabrina, kalau kamu dengerin, ayo kita wujudin bareng. Ini harus kejadian, ayo kita manifest." Dan kalau kita lihat sejarahnya, WWE emang suka bawa musisi ke stage besar. Kayak WrestleMania 40 kemarin, Motionless in White bawain Demon in Your Dreams buat entrance Rhea Ripley. Terus WrestleMania 41, Kerry King dari Slayer ngiringin Damian Priest masuk ring. Sekarang tinggal nunggu aja, apakah WWE bakal bikin Tiffany Stratton beneran connect sama Sabrina Carpenter yang baru rilis album Man's Best Friend tanggal 29 Agustus kemarin. Menurut kalian, apakah Sabrina Carpenter cocok bawakan musik Tiffany Stratton? Komen di bawah. WWE Draft tidak digelar tahun ini. Salah satu momen paling ditunggu tiap tahun, WWE Draft sepertinya nggak bakal kejadian tahun ini. Biasanya draft ini jadi kesempatan buat superstar Raw, SmackDown, bahkan NXT pindah brand, bikin feud baru, match baru, dan nambah hype. Tapi kenyataannya, aturan brand exclusivity juga udah sering dilanggar. Kayak CM Punk dari Raw aja udah dikonfirmasi bakal nongol di SmackDown. Jadi batasan brand sekarang agak kabur. Awalnya sumber sempat bilang draft bakal digelar habis SummerSlam sekitar September, biar pas sama season premiere episode. Alasannya roster juga udah reshuffle gara-gara call-ups dari NXT, jadi mereka mau nunggu timing yang pas. Tapi laporan terbaru bilang WWE udah kemungkinan nge-scrap plan draft bulan ini. Alias bisa jadi nggak ada draft sama sekali di tahun 2025. Sayang banget, soalnya biasanya momen ini bikin fans hype dan bikin rosternya fresh. Menurut kalian, apakah WWE Draft perlu diadakan atau sudah tidak penting? Komen di bawah. Respon Matt Riddle dituduh nggak hadir di acara gulat buat amal. Jadi gini, Matt Riddle dituduh nggak nongol di charity event di UK padahal udah terima DP. Tapi beberapa jam kemudian dia bikin video klarifikasi di X, jelasin versinya sendiri. Nggak lama dia nge-upload video lagi, kali ini full maki-maki ke semua haters. Fokusnya jelas ke orang-orang yang masih percaya tuduhan Speaking Out 2020 soal Candy Cartwright. Kata Riddle, "Aku udah nggak peduli lagi. Banyak orang tolol yang masih percaya omong kosong itu. Aku bakal terus di booking, aku bakal balik bertarung lagi. Aku juga sukses di OnlyFans karena ya kalian tau lah." Dia juga bilang kalau nggak suka ya unfollow aja. Endingnya, cream rises to the top dan aku capek pura-pura baik. Kebanyakan kalian tuh bajingan. Peace. Menurut kalian, apakah WWE nggak perlu bawa balik Matt Riddle lagi? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.